Assalamualaikum, selamat siang Pak Wi. Waalaikumsalam Pak Irfan, selamat siang. Oke, bagaimana ini hari ini kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Irfan sendiri bagaimana ini? Oh, alhamdulillah sehat Pak. Ya, tapi ya sedikit badannya nggak enak ini lagi batuk, pilek. Kebetulan di rumah baru punya bayi anak kecil, jadi sering lembur Pak ini kalau malam-malam. Ya, Oh tumben nih iya, Pak Wi menghubungi saya. Ada yang bisa saya bantu Pak Wi? iya ini Pak Irfan. Maaf apabila mengganggu ya Pak, karena jenengan punya eh, momongan baru. Kira-kira apa Pak Irfan? Ada waktu apa tidak? Jika Pak Irfan itu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak Irfan? Oh, nggak apa-apa, Pak Wi, santai aja. Kebetulan saya ini masih ada waktu luang, lagi nyantai aja ini, alhamdulillah. Ada apa ya kalau boleh saya tahu, apa yang Pak Wi harapkan dari obrolan kita ini? Begini Pak Irfan, saya ini ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak Irfan. Mungkin setelah saya mengobrol dengan Pak Irfan, saya dapat gambaran atau solusi yang nantinya akan saya lakukan. Oh, silahkan Pak, silahkan, monggo-monggo. Kira-kira masalahnya apa ya? Jadi begini Pak, ada beberapa siswa jika mengikuti pembelajaran saya itu kurang semangat ketika belajar Pak. Ketika dikasih tugas jarang mengerjakan, itu membuat sedikit khawatir bagi saya Pak, dan sedikit agak pusing untuk menghadapinya itu Pak. Oke, oke, itu sih biasa Pak hal-hal seperti itu di tempat saya juga di sekolah saya kami juga ada hal-hal seperti itu seperti biasa ya. Oh ya, barangkali perbicaraan kita ini obrolan kita ini nanti bisa membantu sama-sama Pak Wi ya kita cari-cari solusi sama-sama. Oh ya, kira-kira kalau di prosentase ini ya berapa sih murid yang tidak semangat itu Pak di kelas Pak Wi? Kira-kira kurang lebihnya 50% itu Pak Irfan. Oh, 50%, banyak sekali Pak Wi. 5% Pak, Oh, maaf Pak, 5%. 5%. Oh, iya, iya, iya. Tak kira 50% berarti parah itu Pak Wi. Biasanya paling beberapa anak tok sih kalau sepengalaman Iya, saya, kalau misalkan saya mengajar itu di kelas ya paling 2 atau 3 anak sih iya biasanya seperti itu betul kalau di ya. tempat saya. Ini lima Oke, persen kan cukup banyak cukup juga banyak ya, sebetulnya. cukup banyak. Ya, siswanya berapa sih Pak Wi di Ini siswa kami itu ada 44 siswa itu Pak. Wah, ya lumayan banyak ya. Iya, Oh ya, ngomong-ngomong Pak Wi ngajar kelas berapa ya ini? ngajar kelas 4 Pak. Oh, kelas 4 ya. Berarti sudah kurikulum merdeka ya ini ya. Iya Pak. Oke, oke, oke. Oh ya, tadi Pak Wi bilang menghadapi masalah ada beberapa murid yang kurang semangat ketika belajar ya. Iya, Kemudian ketika dikasih tugas jarang mengerjakan, gitu iya ya. betul. Kemudian saat mengikuti pembelajaran Pak Wi lemes ngantukan gitu ya. Betul Ya. Pak. Kira-kira Pak Wi sudah pernah belum mencoba menelusuri penyebab dari masalah tersebut Pak Wi? Saya mencoba untuk beberapa anak saya panggil, saya menanyakan penyebabnya, kenapa kalian itu kurang semangat dalam mengikuti pelajaran di kelas. Sudah saya panggil Pak Irfan sebetulnya. Sudah pernah dicoba ya berarti ya? Iya. Terus kira-kira jawaban mereka apa Pak Wi? Pas pada saat Pak Wi tanya seperti itu. Kurang lebihnya mereka sama Pak, katanya malas saja Pak, bosan dengan pembelajaran matematika. Oh gitu ya, bosan ya? Iya. Oh iya iya, oke oke. Jadi Pak Wi sudah mencoba manggil, kemudian jawabannya mereka katanya malas, bosan gitu ya? Ya itu biasa Pak Wi, jawaban klasik anak-anak memang kayak kadang-kadang seperti itu Pak Wi. Oh ya, tadi kan dari segi murid ya, Pak Wi kan sudah menelusuri dari segi murid tentang penyebab-penyebab atau masalah-masalahnya kenapa, penyebabnya apa. Lalu sekarang saya pengen tahu Pak Wi, kalau dari Pak Wi sendiri
Itu ya. Iya. Kira-kira ada nggak ya eh, apa dari internal Pak Wi itu yang kurang atau yang penyebabnya bisa menyebabkan anak-anak itu kurang semangat dalam belajar Pak Wi? Dalam pengamatan saya pribadi ini ya Pak ya, sebetulnya dalam pembelajaran matematika karena banyak rumus-rumus yang rumit dan sulit dipahami, sehingga mereka itu malas untuk mengingat dan mengikuti pembelajaran saya. Itu saja sih Pak, Oh itu menurut dari pengalaman saya. itu berarti dari segi murid ya. Iya, Kalau juga dari sudut pandang Pak Wi sendiri, kira-kira kalau dari pribadi Pak Wi, dari guru ya, ada nggak iya. faktor internal yang dari Pak Wi yang menyebabkan anak-anak itu jadi males ketika mengikuti pembelajaran Pak Wi? Jadi dari faktor internal Pak Wi, kok bisa anak-anak itu bisa bosan, kemudian tadi tidak tertarik, kurang semangat, dikasih tugas juga cara mengerjakan. Kira-kira dari faktor internal ada nggak Pak Wi? Kalau dari faktor internalnya mungkin ternyata saya ini kurang Pak dalam menerapkan pembelajaran dengan baik. Contohnya dengan metode-metode yang digunakan itu mungkin metodenya masih monoton begitu saja, kurang adanya ice breaking, Iya, iya. sehingga akan jadi kurang semangat Pak anak-anak untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan itu. Oh, seperti itu ya Pak Wi ya. Iya. Eh, Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Wi harapkan dari murid-murid tersebut ketika mengikuti pembelajaran Pak Wi di dalam kelas Pak Wi? Kondisi idealnya tentu saja yang saya harapkan murid-murid ini bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik Pak. Semangat, antusias, seperti murid-murid yang lainnya, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Iya ya Pak Wi. Kadang memang kalau misalkan murid itu semangat, antusias, kita juga ikut semangat ya Pak Wi, kedorong ke depan ya. Gitu ya. Iya, Jadi kalau muridnya nggak aktif, kita juga kadang ikut lemes juga. Gitu ya. Oh iya. ya, kalau begitu apa ini yang Pak Wi akan lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid-murid yang Pak Wi ajar di kelas? Jadi hal yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran dengan metode yang tepat, Pak Arman. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memberikan ice breaking, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran serta memilih pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran yang akan saya lakukan agar murid-murid saya bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dan pembelajaran yang lainnya juga. Itu menurut saya Pak Arman, Pak Irfan. Oke, Pak Wi, sangat menarik ya jawaban dari Pak Wi. Itu sudah sangat luar biasa ya rencana dari Pak Wi. Oh ya, saya mau tanya Pak Wi, apa apa ada metode pembelajaran yang sudah pernah berhasil Pak Wi terapkan di pembelajaran di dalam kelas Pak Wi? Ada nggak Oh iya, kira-kira? oh iya Pak Irfan ada. Dulu pernah ini metode yang sudah pernah saya lakukan dan berhasil, yaitu membuat ice breaking dengan puzzle bangun datar. Jadi waktu itu melakukan secara berkelompok Wah, agar kelihatannya anak-anak itu terlibat semuanya. Wah, kelihatannya asik sekali ya Pak Wi. Berarti pembelajaran puzzle bangun datar ya tadi ya? Berarti Iya, pembelajaran matematika dengan berbasis game ya, itu ya? iya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak Pak Wi? Kegiatannya itu seperti apa Pak? Jadi begini Pak Irfan, eh, siapkan beberapa puzzle sederhana saja yang menampilkan bentuk-bentuk bangun datar yang harus disusun oleh siswa-siswa itu. Nah,
minta mereka untuk bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti berapa jumlah sisi segitiga, berapa jumlah sisi segi empat, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Irfan. Oke, kapan-kapan juga mau saya coba ini, saya terapkan juga nih, jadi referensi baru buat saya ini. Berarti itu kan apa istilahnya pembelajaran yang sudah menerapkan ice breaking, yang pembelajaran sudah juga menuntut keaktifan dari murid ya Pak Wi ya, kalau seperti itu ya. Ya, Ya, betul. itu menurut saya sih bagus sekali Pak Wi. Sudah pernah dilaksanakan juga kegiatan yang apa intinya menuntut keaktifan murid, juga istilahnya itu kan belajar sambil bermain ya. Betul, Pak Irfan. Iya, benar. Anak-anak belajar matematika dengan materi bangun datar itu, tetapi dengan teknik game sesuai materi pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa itu antusias dan terlihat mengikuti semua tahap pembelajaran itu, Pak Irfan, yang sudah saya lakukan. Oke, oke, oke. Wah, dari ceritanya aja sudah sangat menarik ini Pak Wi, dari apa games puzzle itu. Luar biasa Pak Wi menurut saya itu. Menurut Pak Wi, kalau misalkan ini ya tadi games ice breaking puzzle itu kalau dikasih nilai atau rating atau skala itu dari 1 sampai 10, tingkat keberhasilan pembelajaran matematika berbasis game yang Pak Wi sudah pernah terapkan dan berhasil untuk menarik minat belajar murid itu berapa skalanya? Dari 1 sampai 10 aja Pak Wi. Menurut saya tingkat keberhasilannya kurang lebihnya ada di angka 8 sampai 9, Pak Irfan. Oh iya, dari 1 sampai 10 di angka 8 sampai 9 ya. Wah, luar biasa, sudah sangat tinggi itu skornya. Oh ya, selanjutnya kira-kira apa saja rencana yang akan Pak Wi lakukan? Kemudian langkah-langkahnya apa Pak Wi? Yang nantinya akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, memberikan ice breaking, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, menerapkan kompetensi emosional sosial dalam pembelajaran, serta mempelajari hal-hal yang menarik dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, agar murid-murid saya ini semangat dalam mengikuti pembelajaran saya nantinya. Langkah-langkah berikutnya yang akan saya lakukan adalah akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik segi murid dan dari segi saya pribadi sebagai seorang guru. Oke, baik Pak Wi. Terus siapa ya kira-kira yang bisa membantu Pak Wi dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Dalam pembelajaran tersebut yang bisa membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini adalah terutama kepala sekolah dan rekan sejawat, serta saya sendiri juga mengkombinasikan dengan wali murid, Pak Irfan. Oke, oke, oke. Berarti kolaborasi ya namanya ya itu ya? Ya. Ya. Kira-kira berapa lama waktu yang Pak Wi butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut Pak Wi? Sepertinya tidak butuh waktu lama, Pak Irfan. Rencana ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya atau hasilnya saja. Saya yang membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan itu, Pak Irfan. Wah, benar Pak Wi, benar sekali. Saya juga sependapat. Memang tidak ada yang instan ya. Memang harus dilaksanakan ya by step lah seperti itu. Kapan nih Pak Wi akan mulai menerapkannya? Wah, ya secepatnya ini Pak Irfan.
akan saya terapkan agar murid-murid bisa memperoleh pembelajaran yang mereka butuhkan dan tentunya bisa semangat kembali mengikuti pembelajaran di kelas dan bisa mencapai tujuan belajar mereka. Itu Pak Irfan. Oke, keren keren keren. Kemudian Pak Wi, kan tadi sudah membuat rencana ya. Kemudian A sampai Z tadi, wah luar biasa rencananya. Kemudian Pak Wi, komitmen, tentu kan kita butuh komitmen ya. Komitmen seperti apa yang akan Pak Wi lakukan agar ini rencana ini berjalan dengan baik Pak Wi? Ya, jadi begini Pak Irfan, saya akan berkomitmen untuk selalu konsisten belajar dengan mengupdate segala informasi tentang pembelajaran, mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran, aktif dalam komunikasi pembelajaran, berbagi praktek baik melalui PMM, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua wali murid. Semua itu saya lakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, sehingga kehadiran saya di kelas ini selalu dirindu atau dinanti-nanti oleh murid-murid saya itu, Pak Irfan. Wah, sama berarti Pak Wi. Harapan saya juga seperti itu, apalagi guru PJOK ya. Sudah dinanti-nanti kehadirannya. Mudah-mudahan rencana Pak Wi ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian Pak Wi, adakah dukungan dari pihak lain atau hal lain yang Pak Wi butuhkan? Baik, Pak Irfan, kira-kira yang alhamdulillah ya, untuk dukungan di sekolah ini sudah sangat baik sekali. Lingkungan sekolah juga mendukung, sarana dan prasarana juga cukup lengkap. Mungkin untuk implementasinya agar sukses itu adalah internal diri saya sendiri itu, Pak Irfan. Untuk selaku konsisten menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memberikan ice breaking, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, serta memilih pembelajaran yang menarik bagi anak. Oke. Pak Wi, ngomong-ngomong, Pak Wi ngajar di SD mana ya? Saya malah belum tahu ini. Saya ini mengajar di SD Pesisir ini, Pak Irfan. Oh iya. SD Keranding Utara ya. Kalau dari Kajen itu kira-kira berapa menit ya? Kalau saya dari Kajen ke SD Pak Wi? Kira-kira hampir 1 jam itu, Pak. Oh 1 jam, cukup jauh ya. Ya Pak Wi, baik. Semoga rencana Pak Wi yang Pak Wi sudah rencanakan, kemudian sudah dikomitmenkan, bisa berjalan dengan lancar, dan hasilnya bisa sesuai dengan apa yang Pak Wijayanto harapkan. Gitu ya Pak Wi ya. Amin. Terima kasih Pak Irfan. Oh ya, Pak Wi, bagaimana perasaan Pak Wi setelah obrolan kita ini? Kira-kira tercerahkan nggak ini? Alhamdulillah Pak Irfan. Kelihatannya kok lega ini, plong. Saya merasa tadinya itu khawatir dan pusing. Ya, sekarang ini sudah kekhawatiran dan pusingnya sudah hilang. Dan alhamdulillah saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya ini, Pak Irfan. Wah, mantap sekali. Alhamdulillah kalau begitu, Abi. Jadi memang permasalahan-permasalahan dari murid itu ternyata tidak jauh berbeda ya Pak Wi. Di tempat saya juga tidak jauh berbeda dengan Pak Wi juga. Jadi harapan saya besar tadi dari apa yang sudah Pak Wi utarakan tentang rencananya, kemudian komitmennya bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak Wi, demi kebaikan murid-murid Pak Wi. Alhamdulillah juga Pak Wi sudah dengan kita ngobrol kayak gini menjadi terbuka pikirannya, kemudian sudah bisa menentukan rencananya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Wi. Apa ada hal lainnya Pak Wi? Kira-kira yang ada disampaikan? Cukup Pak Irfan, tentunya permasalahannya
Itu saja. Oke, 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 Kurang oke. lebih. Ini tidak terasa ini waktunya. Lumayan lama juga kita udah ngobrol, Pak Wi. Ya. Ya, berarti tidak ada hal lain, Pak Wi, yang akan disampaikan? Cukup Cukup, Pak cukup. Irfan. Ya. Alhamdulillah Pokoknya ya. nanti kalau Terima misalkan kasih. Pak Wi ada permasalahan apa pengen ngobrol, bisa langsung hubungi saya, bisa WA, telepon, atau bisa main ke tempat saya ke sesi Pak Wi, ke Kota Apem. Ya. Oke, iya Pak Irfan, terima kasih. Nanti akan saya coba kunjungi dan mencicipi Ya. apemnya itu. Oke, pokoknya jangan sungkan Pak Wi. Ya. Iya Ya Pak udah, kalau Irfan. begitu kalau misalkan tidak ada hal lain yang perlu disampaikan, saya pamit undur diri dulu Pak Wi. Iya, iya Pak Irfan. Oke, nggih. Terima kasih. Ya, Iya, semoga assalamualaikum. perbincangan ini bisa sedikit banyak membantu Pak Wi ya. Semoga bisa melaksanakan kegiatannya dengan apa yang direncanakan dengan baik ya Pak Wi. Iya Pak Irfan, terima Izin kasih pamit banyak. dulu Pak Wi. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan.